Tidak megap-megap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa shafiina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala azza wa jalla fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa ya ayyuhal hadirun al-kiram, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat-Nya sehingga di pagi hari ini ya Allah masih berkenan memberikan taufik kepada kita semuanya sehingga kaki kita dapat melangkah ke masjid, sehingga hati kita ringan untuk meninggalkan ya enaknya tidur ya, nyenyaknya tidur kita, sehingga mata kita terbuka pagi hari ini dalam keadaan dapat melihat, dan telinga kita masih dapat mendengarkan dengan normal. Ini semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanpa taufik dari Allah, ya, kita akan kesulitan di dalam menjalankan amal-amal ketaatan. Sungguh di antara dua waktu sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat asar dan sholat subuh. Karenanya Rasulullah SAW menasihatkan kepada kita, man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang mampu menjaga sholat dua waktu dingin, yaitu asar dan subuh, dakhalal jannah, maka pasti dia masuk surga. Maka sebuah kebahagiaan bagi kita semuanya ketika pagi hari ini Allah perkenankan kita untuk ya, menyambut salah satu di antara jalan-jalan menuju surga itu ya. Karena hakikatnya tidaklah ya, kita ini dikatakan sukses ya, baik di dunia maupun di akhirat nanti, melainkan faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dia dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga, sesungguhnya dialah orang yang sukses yang hakiki. Seperti apapun kita mendidik anak kita, sepintar apapun dirinya, setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun penghasilannya, kalau dia mengikuti langkah-langkah menuju neraka, ya, jauh dari masjid, jauh dari jalan-jalan menuju surga, hakikatnya kita nggak sukses. Karena kesuksesan yang diukur oleh Allah Subhanahu wa taala jelas sekali dalam Al-Qur'an. Artinya zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannah bukan sekedar nanti di akhirat, gitu kan? Bukan nanti sekedar di akhirat. Tapi ketika di dunianya juga nampak di situ kegiatannya adalah kegiatan yang zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannah tadi. Apa yang dilakukan kesehariannya menjauhi neraka dan mendekati
amalan-amalan yang mendekatkan ke surga. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian salam serta salawat semoga terhaturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita senantiasa merindukan, ya, meskipun rindu ini tidak pernah terobati, ya, karena mustahil bagi kita bertemu dengan beliau di dunia. Namun setidaknya rasa rindu inilah yang mendorong kita untuk terus mencintai dan menjalankan nasihat-nasihat beliau, ya, karena tidaklah beliau meninggalkan kepada kita dinar ataupun dirham, bukan harta ataupun kekayaan, tapi yang beliau wariskan adalah warisan yang kekal abadi hingga hari kiamat, yang tiada lain adalah Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya, faman akhadaha faqad akhadha bihadzin wafirin. Maka siapa yang mengambil warisan Rasulullah itu, sungguh ia telah mengambil bagian yang sangat besar. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kemarin dari takmir, ya, kontak kita untuk pada pagi hari ini kita menyampaikan materi tentang tazkiyatun nafas. Ya, tazkiyatun nafas itu kalau di Indonesia kan penyucian jiwa, begitu ya, penyucian jiwa. Ada beberapa kitab yang kita jadikan rujukan, ya, di antaranya tazkiyatun nafasnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, juga Ibnu Rajab al-Hambali, Abdul Hamid al-Hambali, Al-Ghazali. Terus juga ada yang lain, tazkiyatun nafasnya Syekh Muhammad Anas Karzun. Ya, insya Allah nanti kita ramu. Ya, mudah-mudahan materinya cocok, ya, materinya pas dengan apa yang kita butuhkan. Karena memang, ya, tidak diragukan lagi bahwa semakin kita menuju ke akhir zaman, ya, betapa banyak sekali dan begitu cepat sekali, ya, perkembangan teknologi, perkembangan berita, ya, dan lain sebagainya, yang itu terkadang mengaduk-aduk, ya, perasaan maupun pikiran kita. Ya, belum lagi yang 1,5 tahun lebih ini yang kita rasakan dari wabah, ya, COVID-19 yang cukup menguras energi, ya, tenaga, pikiran, perasaan, dan lain sebagainya. Maka sudah pantasnya untuk kita senantiasa, ya, menjaga hati kita ini supaya baik, supaya hati kita ini bersih, ya. Salamatus sadr, ya, kita punya hati yang selamat. Karena dengan hati yang baik, maka kita memiliki nahkoda yang baik, ya. Kapal, kalau diibaratkan kehidupan kita ini seperti, diri kita ini seperti perahu, dan nahkodanya adalah hati kita, ya. Kalau nahkodanya kotor, kalau nahkodanya itu tidak diisi dengan ilmu, kalau nahkodanya tidak piawai, ya, maka akan cepat tumbang, ya, kapal pun akan karam. Itulah mengapa para ulama kita sampai menghimpun, ya, beberapa buku tentang tazkiyatun nafas, ya, atau penyucian jiwa, ya, supaya hati ini senantiasa bersih. Bersih dalam artian apa? Hati ini hanya berpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak menyandarkannya kepada yang lainnya, ya. Kadang kita menanggapi sesuatu hal yang terjadi itu, terus kemudian ini karena dia, ini karena anu, ini karena si A, ini karena si B, ya kan. Terus kita lupa di sana Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam penanggulangannya, ya, ini bisa hilang kalau dengan ini, dengan itu, dan lain sebagainya, tapi lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikhawatirkan, ya. Tidak ada kerusakan yang lebih besar di muka bumi ini melainkan kesyirikan yang masuk ke dalam hati.
Ya, apapun di sana kalau syirik itu sudah masuk, ya, pasti akan menuai kegagalan. Ya. Sebaliknya, ketika kaum mukminin ini mampu menjauhkan dirinya dari kesyirikan, itulah kunci kemenangan. Ya kan? Pernah suatu ketika sahabat Khalid bin Walid yang terkenal dengan kepiawaiannya di dalam peperangan, gitu kan, terpaksa harus dicopot oleh Khalifah Umar bin Khattab. Bukan karena dia menurun prestasinya, bukan karena Khalid bin Walid ini melakukan kesalahan. Tidak, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Yang menjadi permasalahan adalah ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab mendengar desas-desus di antara masyarakat itu, ya, bahwa mereka mengatakan, wah, kalau nanti yang mimpin peperangan kita adalah Khalid bin Walid, pasti menang. Ya kan? Pasti menang. Ya. Jadi kaum mukminin ini memastikan kemenangan itu karena seseorang, dan ini khawatir sekali Amirul Mukminin. Padahal menang kalahnya kita itu justru karena kita menjauhi kesyirikan. Ya. Akhirnya digantilah dengan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Ya. Bukankah terkadang kita menangani sesuatu itu kita yakin betul dengan benda atau kita yakin betul dengan manusia, seolah-olah kita meninggalkan, ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang perlu kita renungkan bersama. belum nyala ya. Coba antum pasin. Colokannya tadi. Ya, sudah. Baik, jazakallahu khair. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara, ya, misi Rasulullah SAW, ya, diutus sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Jum'ah ayat 2. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah allazi ba'atsa, yang telah mengutus, fil ummiyina, atas umat yang ummi, ya, kaum yang ummi, yang buta huruf, ya, buta aksara. Rasulam minhum, seorang rasul dari mereka, ya, dari mereka sendiri, yang juga sama-sama ummi. Ya. Ada dulu yang membantah kalau Rasulullah itu ummi. Rasulullah itu tidak buta huruf. Rasulullah itu bisa membaca, bisa nulis. Tapi justru bantahan itu salah. Ya kan? Ya, justru yang menjadikan mukjizat, ya, atas Rasulullah itu adalah keummian beliau, ya, keummian beliau, sehingga itu membantah segala tuduhan dari kaum musyrikin yang mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah penyair, qaulu sa'ir, ya. Rasulullah tidak pernah di sana menulis apapun, ya. Dan itu membuktikan bahwasanya Al-Quran benar-benar bukan karangan Rasulullah, ya. Seorang Rasul yang diutus ke kaum yang ummi, yang beliau juga ummi, yang ini menjadi mukjizat bagi beliau. Yatlu alaihim ayatihi, yang tiada lain untuk membacakan kepada kaum itu ayat-ayat Allah. Yang pertama adalah dibacakan ayat Allah, dibacakan kepada mereka Al-Quran. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu Esa.
Wa yuzakkihim, kemudian mentazkiyah mereka, menyucikan mereka. Ya. Memasukkan ke dalam diri mereka mana yang hak dan mana yang batil. Ini dalam rangka tazkiyah. Wa yu'allimuhumul kitab, kemudian mengajarkan kepada mereka al-kitab, yaitu Al-Quran. Wal hikmata, kemudian juga ilmu-ilmu yang lain, al-hikmah, ya kan, ulum syar'i. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, yang mana bangsa itu sebelumnya adalah dalam kesesatan yang nyata. Maka di sini kita melihat urutan di antara kurikulum yang dipakai Rasulullah SAW, yang Allah sampaikan ya di dalam surat Al-Jum'ah ini, bahwa yang pertama Rasulullah lakukan adalah membacakan ayat Al-Quran itu, ya. Yang pertama adalah kepada keluarga terdekatnya dulu. Yang pertama adalah bahkan dilakukan dengan sirriyah dulu, dengan sembunyi-sembunyi dulu. Kemudian barulah yang nantinya ada dakwah jahriyah. Kemudian bukan hanya membacakan Al-Quran itu aja, di mana ayat-ayat yang pertama adalah banyak tentang tauhid. Terus kemudian wa yuzakkihi, mentazkiyah mereka, para sahabat radhiyallahu taala anhum. Supaya apa? Kenapa harus ditazkiyah? Supaya kaum muslimin ini, supaya kaum mukminin ini, ya, dia benar-benar menjadi mukmin yang sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara kafah, secara sempurna. Ya, bukan muslim yang gaduh-gaduh. Ya kan? Bukan muslim yang gaduh-gaduh. Nah, sekarang ini kan banyak, ya, muslim gaduh-gaduh itu kan sekarang mulai bermunculan. Ya kan? Casingnya itu muslim, tapi yang ada di otaknya itu liberal. Casingnya muslim, tapi yang ada di otaknya itu kapitalis. Casingnya muslim, tapi yang di otaknya itu komunis. Nah, ini sebenarnya siapa Anda itu? Orang muslim tapi benci dengan Islam. Ya kan? Karena gaduh-gaduh tadi. Dan Rasulullah tidak menghendaki hal itu terjadi. Sehingga para sahabat benar-benar dibina, ditazkiyah oleh Rasulullah SAW, ya, sehingga mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, ya, meninggalkan di sana budaya-budaya jahiliyah yang bertentangan dengan syariat, menjauhkan pemikiran para sahabat dari talfik, dari bercampurnya di sana pemikiran-pemikiran. Pernah suatu ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sebelum beliau diangkat menjadi khalifah, masih menjadi sahabat Rasulullah SAW semasa Rasulullah masih hidup. Beliau menemukan secari kertas potongan dari Taurat, ya kan? Dibaca, wah, kelihatannya indah gitu ya. Ya kan? Sampai Rasulullah menegurnya, "Apa itu wahai Umar?" gitu kan. Saya menemukan secari kertas potongan dari Taurat dan saya membaca isinya begitu indah. Kemudian disuruh membuang Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, seandainya pun Musa, Isa hidup pada sekarang ini, niscaya mereka akan beriman kepadaku. Itu Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah mengingatkan kita, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang mengikuti, ya, menyerupai suatu kaum, maka dia adalah bagian dari mereka. Ya kan? Supaya kita ini tidak generasi bebek gitu kan. Tidak menjadi generasi yang BBI, ikut-ikutan. Ya. Lagi ngetren dulu apa? K-pop, ya, orang-orang Indonesia terus kemudian dandan ala Korea. Ya kan? Meskipun yang Korea rambutnya disemir, tapi kulitnya hitam, ya. Ya sama saja gitu kan. Nah, kita tidak ingin juga, ya, virus seperti itu juga merasuki generasi muda kita.
Lihatlah bagaimana prestasi yang diraih oleh pendahulu-pendahulu kita ketika anak-anak muda itu usia 15 sampai 18 tahun. Mereka sudah menaklukkan negeri-negeri gitu kan. Mereka menjadi ulama, mereka menjadi khalifah, ya. Mereka menjadi amir, ya kan. Tapi anak muda kita 15 tahun, 17 tahun prestasinya menaklukkan hati wanita. Ini bukan prestasi. Ini patut untuk direnungkan. Kenapa generasi sekarang ini enggak sehebat dulu gitu kan? Apa yang salah di sana dengan yang dimasukkan ke hati dan pikiran mereka? Sehingga tidak memiliki azam yang begitu kuat seperti azam pendahulunya. Tidak mampu beribadah sekuat pendahulunya. Ya. Makanya tanamkan dulu kecintaan kepada mereka, itu penting sekali. Bacakan sejarah tentang pendahulu kita. Ya. Jangan banyak-banyak anak kita tuh mengkonsumsi film-film luar negeri itu kan. Tapi dia tidak pernah membaca generasi sebelumnya, sehingga tidak muncul cinta. Ya. Karena cinta itu muncul karena kenal gitu kan. Tak kenal maka tak sayang, kan begitu pepatah. Maka penting sekali membacakan kepada anak-anak kita itu sejarah-sejarah tentang pendahulunya, ya. Tentang para ulama dahulu, tentang para sahabat, kepiawaian mereka, kegigihan mereka. Ya, Muhammad Al-Fatih usia 18 tahun menaklukkan Konstantinopel itu kan. Apa yang para ulama saat itu masukkan ke dalam hatinya, sehingga anak itu tumbuh dalam satu cita-cita untuk kemenangan Islam. Maka itulah yang dilakukan Rasulullah, mentazkiyah mereka, para sahabat itu, sehingga tumbuh mereka bukan menjadi seorang muslim yang gaduh-gaduh, ya, benar-benar seorang muslim yang tamasuk terhadap keislamannya, yang bangga dengan Islamnya, yang gagah dengan keislamannya. Ya, sekarang orang kadang pakai sarung aja malu, pakai peci malu gitu kan. Nanti dikira saya so alim gitu kan. Iya kan? Kemudian setelah ditazkiyah, yu'allimuhumul kitab. Rasulullah ajarkan kepada mereka Al-Qur'an itu. Ya. Dari aspek ya fikihnya, dari aspek ya hukum-hukumnya, dari aspek penafsirannya dan lain sebagainya. Wal hikmata, dan juga al-hikmah. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang hikmah itu. Ada yang mengatakan yang dimaksudkan hikmah adalah ulum syar'i, yaitu ilmu-ilmu syar'i. Ya. Ada juga yang mengatakan wal hikmata adalah juga termasuk ilmu-ilmu lainnya selain daripada ulum syar'i. Ya, kenyataannya Rasulullah tidak hanya menyampaikan ya urusan-urusan syar'i saja, tapi juga terkadang menyampaikan urusan-urusan yang sifatnya adalah dunia. Ya, contohnya adalah tentang kesehatan, ya, tentang astronomi dalam penyampaian yang sederhana ya, saat itu. Terus juga termasuk tentang kelautan, ya, Masya Allah luar biasa. Ya, tentang geologi itu semuanya dijelaskan Rasulullah, ya, dijelaskan oleh Rasulullah dalam penjelasan yang sederhana yang sesuai dengan akal orang saat itu. Maka lihatlah bagaimana ashabus sufah saat itu yang kebanyakan mereka adalah kaum fuqara. Fuqara artinya memang nggak punya rumah. Ya, karena mereka kebanyakan adalah muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah, yang mereka nggak punya rumah. Akhirnya mereka memutuskan tinggal di masjidnya Rasulullah. Ya, di masjidnya Rasulullah. Dulu Masjid Nabawi nggak seperti sekarang. Ya, lantainya pasir, terus kemudian yang dikasih sirap, ya, sirap dari daun kurma. Itu hanya sisi pinggirnya saja, sisi depan sama sisi pinggir saja. Itulah yang dipakai untuk nginep para ashabus sufah itu. Ya, yang mereka dengan sabarnya, dengan telatennya duduk bersama Rasulullah, ya kan, mengambil ilmu dari Rasulullah.
yang tadinya mereka adalah para fuqara, enggak punya rumah, ya. Tapi lihat, sepeninggal Rasulullah mereka adalah orang-orang yang menjadi rujukan utama seluruh kaum muslimin seluruh dunia. Hebatnya tarbiyah Rasulullah SAW, ya kan? Dari para fakir ini muncullah para ulama, ya kan? Di antara bukunya yang sering kita baca itu, gitu kan? Ada Ibnu Abbas, gitu kan? Ada Ibnu Mas'ud, ya kan? Anas bin Malik dan lain sebagainya. Maka inilah mengapa kita perlu di sana menanamkan tazkiyah itu kepada diri kita maupun anak-anak kita. Karena barang siapa yang mengaku bahwa dirinya itu hanya menghendaki Allah dan hari akhir, mereka pasti akan senantiasa memperhatikan untuk menyucikan dirinya. Khususnya bahwa Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, ya, Allah ka falahul abdi bitazkiyati nafsihi. Allah menjadikan sukses tidaknya seorang hamba itu sangat bergantung sekali dengan bersihnya dirinya, bitazkiyati nafsihi. Coba kalau kita baca ya di dalam surat Asy-Syams, ya, ayat 1 sampai 10. Ya. Di situ menggunakan qasam atau sumpah. Ya. Dan kita tidak dapat di dalam Al-Qur'an yang lebih sempurna, yang lebih lengkap, ya. Sumpah-sumpah itu yang terus-menerus dilakukan Allah, ya, semisal surat Asy-Syams ini. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsi wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Ketika Allah ingin menyebutkan jiwa, ya, dan yang membentuknya, yang mengilhamkan ke dalam jiwa itu potensi untuk berbuat baik ataupun buruk, Allah awali dengan bersumpah. 10 kali pengulangan sumpah itu. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya itu, dan kita semuanya harus senantiasa waspada, ya. Kalau enggak, mengapa Allah sampai di sana melakukannya, menyampaikannya, diawali dengan sumpah sebanyak itu. Saya ulangi, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan waktu duha, wal qamari idza talaha, ya, dan demi rembulan tatkala dia nampak, wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila terang, wal laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila telah larut, was samai wa ma banaha, dan demi langit dan apa yang menopangnya, wal ardi wa ma tahaha, dan bumi yang dibentangkannya, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan yang menciptakannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Bahwa Allah tegaskan di situ, jiwa ini Allah masukkan ke dalamnya potensi untuk berbuat jelek maupun berbuat kebaikan. Fa'alhamaha fujurha wa taqwaha. Ada jiwa ini yang condong kepada kerusakan, ada jiwa itu yang condong kepada perbuatan dosa, namun ada juga jiwa yang condong kepada ketakwaan dan perbuatan kebaikan. Maka Allah katakan, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung, sukses orang yang senantiasa menjaga jiwanya itu bersih. Wa qad khaba man dassaha, sungguh akan menuai kerugian siapa saja yang menjadikan jiwa itu kotor atau yang mengotori jiwanya. Maka para ulama sepakat yang dimaksudkan dengan tazkiyah itu adalah at-tathhir, yaitu menyucikan, ya. Maka diantaranya
mal atau harta ketika disedekahkan itu juga begitu maknanya. Ya. Atau kita katakan zakat. Ya. Maka zakat itu hakikatnya adalah menyucikan harta itu. Ya. Li'anna biha ya, yutahharul mal bi ikhraji haqqillahi fihi. Ya, karena dengan zakat itu menjadikan harta itu menjadi suci dengan bi ikhraji haqqillahi fihi, dengan mengeluarkan bagian dari hak Allah daripada harta itu untuk diberikan kepada 7 asnaf atau 8 asnaf itu. Ya kan? Maka harta itu seperti apa ya? Bisa dikatakan seperti juga makanan kita. Ya. Kita konsumsi gula itu kan terlalu banyak juga nggak bagus, ya kan? Harta pun juga begitu, ditumpuk itu bisa jadi penyakit. Ya kan? Maka harus dikeluarkan. Ya. Kita makan itu terlalu banyak, ya. Makan yang berminyak, ditumpuk, minyaknya bertumpuk jadi lemak, terus kemudian jadi sumber-sumber penyakit. Ya. Kalau badan ini disuruh berpuasa supaya di sana menjadi sehat, ya. Badan ini disuruh berolahraga supaya menjadi sehat, maka jiwa itu juga perlu diperhatikan. Maka harta itu juga perlu diperhatikan. Supaya harta itu menjadi barokah, tidak menjadi penyakit, maka dikeluarkan zakat. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, lalu jiwa bagaimana? Kalau tadi fisik kita, badan kita diminta untuk olahraga, diminta untuk meninggalkan lemak, ya, diminta untuk berpuasa supaya menjadi sehat. Harta kita dengan dikeluarkan zakat atau sedekah itu menjadi harta yang barokah, ya, harta yang tidak membawa penyakit. Nah, sekarang jiwanya bagaimana? Ya, maka jiwanya juga, kesehatan jiwa ini harus diperhatikan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Banyak mengingat Allah menenteramkan hati. Banyak mengingat Allah menjadikan jiwa itu tidak kering. Banyak mengingat Allah menjadikan jiwa itu menjadi subur. Ya. Makanya Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka ia akan mengalami kehidupannya itu menjadi sempit. Ya. Bukan rumahnya yang sempit. Ya. Rumahnya luas. Bukan pekerjaannya yang sempit, pekerjaannya luas, pekerjaannya banyak. Bukan duitnya yang sedikit, duitnya banyak, tapi hatinya gelisah, nggak pernah merasakan kedamaian. Ya, rumah tangga penuh masalah, anak juga sulit dididik, ya kan, istri dinasihati susah, gitu kan. Kadang permasalahannya bukan karena bukan karena kekurangan finansial, gitu kan. Tapi permasalahannya karena memang diri kita dan keluarga kita itu jauh dari mengingat Allah. Ya, sedikit baca Qur'annya, sholatnya terburu-buru, zikirnya juga keburu-buru, ya kan? Sehingga sesuai dengan apa yang disampaikan Allah dalam Al-Qur'an, faman a'rada an dzikri, siapa berpaling dari peringatanku, berpaling dari sholat, berpaling dari Qur'an, ya, berpaling dari petunjuk-petunjuk Rasulullah, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka dia pasti akan mengalami kehidupan yang sempit, ya, jauh dari rahmat Allah, ya kan. Fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nasyuru yaumal qiyamati ama. Sudah begitu, besok dari kiamat dibangkitkan dalam kondisi buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kau bangkitkan saya dalam kondisi buta, sedangkan dulu waktu di dunia saya itu bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yauma tunsa. Dulu sudah datang Al-Qur'an itu hanya mbok jadikan pajangan, enggak pernah kamu baca. Ya, disampaikan kepadamu ayat-ayat Al-Qur'an enggak kamu gubris. Bahkan kamu mutarbalikkan ayat untuk membenarkan pendapat-pendapatmu. Ya kan? Engkau butakan dirimu dari kebenaran. Maka hari ini juga saya bangkitkan dalam kondisi
buta. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mentarbiyah ya keluarga kita supaya keluarga itu penuh dengan barokah adalah mentarbiyah mereka untuk banyak mengingat Allah. Ya, banyak mengingat Allah. Ya kan? Kompak, keluarga itu kompak dalam hal sholatnya, dalam hal baca Qur'annya, dalam hal zikirnya. Masya Allah itu. Ya, insya Allah keluarga itu akan senantiasa di dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya. Kita tahu betul kelemahan kita ini. Ya. Sehingga kita perlu meminta pertolongan kepada Allah. Allahumma inna ala dzikrika, ya Allah, tolonglah kami ini untuk senantiasa mengingat-Mu. Ya, senantiasa mengingat Allah. Ya, bukan hanya dengan zikir-zikir aja yang diajarkan oleh Rasulullah, termasuk mengisi waktu-waktu luang kita dengan baca Quran. Ya kan? Selalu merindukan sholat. Wa syukrika, dan tolong kami untuk supaya mampu senantiasa mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Wa husni ibadatika, dan tolonglah kami untuk mampu beribadah dengan baik kepadamu. Ya. Karena ternyata bukan hanya masalah mengingat Allah saja yang susah. Mensyukuri nikmat saja juga orang itu susah. Maka sampai Allah cantumkan itu di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sungguh sedikit sekali di antara hamba-hambaku ini yang benar-benar bersyukur. Ya. Karena syukur yang sesungguhnya bukan hanya ketika kita mengucapkan alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, ya gampang kan? Itu saja yang mengucap alhamdulillah itu sedikit. Ya. Syukur yang sesungguhnya adalah menggunakan segala apa yang telah dianugerahkan Allah semata-mata hanya untuk menjalankan ketaatan pada Allah. Anda diberi rumah, pastikan rumah itu hanya untuk ketaatan pada Allah. Anda diberi mobil, diberi kendaraan, pastikan kendaraan itu hanya untuk semata-mata menjalankan ketaatan kepada Allah, bukan untuk bermaksiat. Jauhkan rumah dari maksiat, jauhkan kendaraan kita dari maksiat, jauhkan anak kita dari maksiat. Itu mensyukuri anak. Ya. Mensyukuri diberi Allah istri, didik dia dengan baik seperti yang dikehendaki Allah. Jauhkan dia dari segala hal yang bersifat maksiat. Ya. Jadi arti syukur yang sesungguhnya adalah menjalankan, yaitu menjadikan segala apa yang dianugerahkan Allah itu semata-mata untuk ketaatan kepada Allah. Anda diberi pakaian, diberi harta, diberi duit, diberi apapun di sana, pastikan itu larinya juga di jalan Allah. Ya, Anda mendapatkannya dengan cara-cara yang diridhai Allah, mengeluarkannya juga di jalan yang diridhai Allah. Itu arti syukur yang sesungguhnya. Ya, di samping kita mengucapkan hamdalah. Terus yang terakhir tadi apa? Dalam doa itu wa husni ibadatika, dan beribadah dengan baik kepadamu, khususnya yang sudah usia 40 tahun ke atas ini. Ya. Yang sudah 40 tahun ke atas ini. Ya, kenapa saya khususkan yang 40 tahun ke atas? Ya, karena memang Al-Qur'an mengkhususkan itu. Di dalam Al-Qur'an disebutkan hatta idza balagha asuddahu wa balagha 40 sanah. Ketika manusia itu telah mencapai usia dewasanya dan telah mencapai usia 40 tahun, Al-Qur'an mengatakan begitu. Qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wasrih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami di usia 40 kami ini, ya, 40 tahun ke atas. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka, untuk kami senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat allati an'amta alayya, yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, yang mungkin selama ini jarang kami syukuri. Karena usia 40 itu usia matang. Umumnya orang berumah tangga itu sudah menep, ya Pak ya. Umumnya orang dalam urusan pekerjaan itu sudah mapan. Sudah enggak pasang copot lagi pekerjaan.
Maka sudah saatnya ketika usia 40 tahun ke atas segera di sana kembali kepada Allah. Fokus kepada akhirat. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, dan juga ya, atas kedua orang tua kami. Ya, tidak lupa di sana orang tua. Ya, bersyukur kita masih punya orang tua. Ada yang sampai orang tuanya sudah nggak ada, belum mampu membalas kebaikan mereka, belum mampu ya, berbakti kepada mereka dengan baik. Maka Allah ajarkan kepada kita semuanya, ketika usiamu 40, ingatlah kamu nanti ya, akan menjadi orang yang semakin lama semakin tua renta. Maka kalau yang kemarin Anda tinggalkan itu kurang memperhatikan soal anak, soal pendidikan mereka, soal agama mereka, ya hendaknya segera diperbaiki. Karena Anda ini sudah menuju garis finish. Ya, umurnya umat Rasulullah itu baina sitina wa sab'in, 60-70. Rasulullah mengatakannya, inna amar ummati baina sitina wa sab'in. Ya, kalau ibu-ibu itu ada lolita, ada jelita itu kan. Lolita itu lolos 50 tahun. Ya, jelita itu jelang 50 tahun gitu kan. Artinya kalau sudah nyampe di situ itu sudah di halte ya. Di halte penjemputan gitu. Ya. Maka kita juga senantiasa di samping mentazkiyah diri kita juga minta tolong kepada Allah supaya bisa istiqomah di dalam kita ini beribadah. Ya Allah, di usia 40 ini waslih li fi dzurriyyati, perbaiki anak turunku ya Allah. Ini tubtu ilaika, sungguh saya tobat kepadamu ya Allah. Wa inni minal muslimin, dan saya berserah diri kepadamu ya Allah. Gitu kan. Artinya kalau sudah 40 tahun ke atas mestinya sudah fokus ke akhirat. Ya. Sudah enggak lagi kayak anak muda kemarin gitu. Ya, yang masih sibuk memperhatikan penampilan, memperhatikan tampilan-tampilan fisik, tapi kurang memperhatikan tampilan-tampilan ruhiyahnya. Karena sebenarnya seberapa kita bernilai di sisi Allah itu bukan karena penampilan kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak melihat penampilan kalian, tidak melihat fisik kalian, walakin yanzuru ila taqwa minkum. Yang Allah lihat tuh bagaimana pengamalan ketakwaan kita itu. Maka sudah sepantasnya ketika umur 40 tahun ke atas kita lebih sibuk memperbaiki hati kita. Ya, kita lebih sibuk memperbaiki ruhiyah kita. Kita lebih sibuk memperbaiki ibadah-ibadah kita itu. Ya. Karena seperti apapun Anda memperbaiki penampilan fisik itu, yaitu fisik. Ya kan? Itu hanya bungkus. Jangan sampai kita ini fokus kepada bungkusnya tapi lupa dengan isinya. Ya, karena itu yang dilihat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam tema tazkiyatun nafas itu sangat banyak sekali ya, disebutkan para ulama. Ya, di antaranya membahas tentang kesabaran, ya, juga keikhlasan, ya, terus juga kemudian tentang terapi marah, ya, tentang nafsu, ya, ada nanti nafsul mutmainnah, ada nafsul lawamah, ada jiwa yang tenang, ada jiwa yang bergejolak, ya, yang tadi kita sampaikan, yang membawa ke potensi yang buruk dan potensi yang baik, ya. Maka para ulama kita menjadikan ikhlas itu menjadi pembahasan yang pertama. Kenapa? Karena memang begitulah Allah memerintahkannya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Dan tidaklah kita ini diperintahkan oleh Allah SWT melainkan supaya kita ini mukhlishina lahud-din, ya. Supaya kita ini ikhlas di dalam menjalankan agamanya. Ikhlas itu kalimat yang ringkas dan mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Ya, maka orang yang ahli ikhlas Allah sebutkan dalam Al-Qur'an mukhlisin, mereka adalah orang-orang yang ahli keikhlasan itu.
Al-ikhlas huwa tajridu qasdi taqarrub ila Allah ya azza wa jalla an jami'is sawaib. Ya. Yang dimaksudkan dengan ikhlas adalah tajridu qasdi taqarrub, ya. Menjadikan maksud taqarrub kepada Allah itu sebagai satu tujuan. An jami'is sawaib, dan menghilangkannya dari segala macam yang dapat mengganggunya. Waqilah huwa ifradillahi azza wa jalla bil qasdi fit ta'at. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud ikhlas itu adalah mengesahkan Allah azza wa jalla sebagai tujuan di dalam melakukan amal-amal ketaatan. Ya. Kenapa? Karena ada orang melakukan amal ketaatan itu ternyata tujuannya bukan ke Allah. Ya, tujuannya pencitraan ada, gitu kan? Menjalankan amal ketaatan itu. Ya. Begitu dijawil, Ustadz nanti ngimami ya, waduh ini calon mertua saya gitu kan. Ya, terus kemudian biasanya suaranya nggak bagus, dibagus-bagusin gitu kan. Ya, gerakan sholat yang biasa dibikin menjadi agak aneh gitu kan. Oh, berarti dalam menjalankan ketaatan bisa orang tercampur dalam hatinya itu perkara-perkara yang merusak amal ketaatan itu. Iya. Ya, termasuk diantara perusaknya adalah riya, sum'ah, gitu kan. Pengen dilihat, pengen didengar orang, gitu kan. Sehingga akhirnya jadi kantong bocor, gitu kan. Seolah-olah membawa pahala yang banyak, tapi hakikatnya bocor di tengah jalan. Sehingga sampai di rumah hanya sedikit yang dia bawa. Maka hati-hati juga, ada orang umroh misalkan ya, terus kemudian di sana selfie, cret. Begitu difoto, diupload gitu kan. Ya, niatnya kan tipis banget antara pamer dan antara dakwah gitu kan. Saya kadang itu juga ini, apa yang dimaksudkan para perempuan ya, para akhwat ya, dengan memoto jarinya atau moto sepatunya atau memfoto apa jilbabnya terus ya kan. Terus kemudian diupload di medsos. Ya kan? Ternyata begitu di like, wah seneng juga hatinya, gitu kan. Ya kan, orang upload foto itu kan ada maksud dan tujuannya. Ya, kalau memang murni di sana dakwah, mestinya yang dicari bukan likes, gitu kan. Ya, kan tipis banget. Ya kan ini mendakwahkan jilbab Ustaz, yang bener gitu kan. Ya, alasannya ada saja gitu kan. Supaya kelihatan kalau itu adalah berbau dakwah. Tapi kalau niatnya pamer jilbabnya yang baru kan tipis banget. Orang nggak bisa tahu gitu sana. Ya, ada nggak di sini di antara para ibu-ibu ini atau mbak-mbak ini ketika mengupload foto itu niatnya adalah dakwah? Bismillahirrahmanirrahim, selfie, thread. Ya, hati-hati itu kan. Apalagi kalau selfie-nya di sana mengumbar aurat atau mengumbar kecantikan atau mengumbar kemolekan atau mengumbar apapun di sana yang memicu syahwat atau memicu hati laki-laki menjadi kotor, itu jadi dosa. Ya, jadi dosa. Nah, tinggal dikalikan saja siapa yang melihat itu terus kemudian hatinya jadi kotor. Ya kan? Maka sebanyak itu juga dosanya. Hati-hati makanya ngupload foto itu enggak boleh sembarangan, apalagi khususnya kaum perempuan. Ya kan? Kadang kejahatan itu muncul dari foto itu. Maka ada istilahnya ain. Ya, di dalam hasanah ilmu kita ada istilahnya ain. Ain itu macam sihir gitu Pak ya. Yang itu muncul dari tatapan mata. Itu bisa melalui foto Pak. Ya, saya punya teman itu kena ain, ya, sampai diobatkan kemana-mana nggak sembuh. Ya, sampai diobatkan kemana-mana nggak sembuh, sulit sembuhnya itu. Ya, kadang itu harus diketemukan bukhulnya mana itu, ikatan ininya dan lain sebagainya. Itu harus dihancurkan. Rasulullah juga pernah kena ain, ya kan? Hanya saja Allah memberitahukan kepada Rasulullah di mana letak itu, ya, sehingga Rasulullah suruh yang membantu di rumah beliau itu untuk mengambilnya untuk dihancurkan. Tapi begitupun pengaruh dari ain itu masih sampai meninggalnya Rasulullah.
Ya kan? Makanya orang begitu ringan sekali ya, khususnya yang perempuan ya, mengupload foto-foto itu jangan sampai. Pastikan apa yang kita lakukan itu adalah di dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah. Wakila, ada juga yang mengatakan huwa nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nadhar ilal khaliq. Yang dimaksud keikhlasan adalah melupakan tatapan makhluk ya, karena ia hanya menatap kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak mencari perhatian orang. Yang dia lakukan hanyalah mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas ini merupakan syarat diterimanya amal soleh. Ya. Waqad amarana Allahu azza wa jalla bihi faqala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah taala memerintahkan kita dan tiada kita ini diperintahkan wa ma umiru illa liya'budullah, melainkan supaya kita mengibadahi Allah mukhlishina lahuddin hunafa, dengan penuh keikhlasan dalam menjalankan agama itu hunafa dan lurus. Maka dikatakan oleh Abi Umamah radhiyallahu anhu, ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah kemudian ia berkata, ara'aita rajulan ghazza yaltamisul ajra wadh-dhikra ma lahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'a lahu. Ya. Fa'adaha thalatha marrat wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'a lahu, thumma qala innallaha azza wa jalla la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtagha bihi wajhuhu. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Ketika Abi Umamah radhiyallahu anhu mengatakan, ya, menceritakan suatu ketika datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menanyakan, bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah? Ada seorang laki-laki ghaza, berperang, ya, tapi dalam berperangnya itu yaltamsul ajr wa dzikru malahu. Ya. Di samping cari pahala, dia juga cari harta. Maka Rasulullah SAW mengatakan la syai'a lahu. Ya. Dia enggak dapat bagian apa-apa. Dan itu diulangi Rasulullah sampai 3 kali. La syai'a lahu, la syai'a lahu. Tsumma qala innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla tidaklah menerima amal itu illa ma kana lahu khalisan, kecuali amal itu dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini saja yang dicampur, ya, yang dicampur di situ, itu saja menyebabkan amal itu sia-sia. Bagaimana kalau memang tujuannya di sana selain Allah? Ya, yo apa istilahnya? Yo apa? Sedekah, yo sekalian mencari suara gitu. Ya, yo sedekah ya sekaligus mencari popularitas misalkan. Yang dicampur seperti ini nggak diterima sama Allah, coba bayangkan. Apalagi yang tujuannya memang murni di sana selain Allah, jelas nggak diterima oleh Allah. Jadi tujuannya apa Anda sekolah itu? Tujuannya apa Anda belajar itu? Tujuannya apa Anda taklim itu? Pastikan tujuannya adalah Allah. Nah, pernahkah kita menanamkan itu pada anak-anak kita? Supaya dia berangkat sekolah itu tujuannya adalah Allah. Boleh dia belajar IPA, fisika, kimia, geografi, tapi besok untuk apa itu kamu amalkan, Waina? Itu harus dipertanggungjawabkan, Pak. La tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak akan terlangkah kaki seorang hamba ini ke neraka atau ke surga sampai ditanya 4 hal. Yang pertama adalah an ilmi fi maf'al, untuk tentang ilmunya untuk apa dia gunakan. Ya. Artinya belajar ilmu-ilmu umum itu seperti pisau saja. Ya kan? Kalau dipakai untuk motong ayam kemudian disedekahkan ke tetangga jadi pahala. Ya kan? Tapi kalau pisau itu untuk menusuk orang jadinya
dosa. Nah, sama seperti halnya ilmu-ilmu umum yang mereka pelajari itu, matematika, fisika, kimia, biologi dan lain sebagainya. Kalau dipakai untuk meninggikan izzah Islam, untuk membela agama Allah, jadinya pahala. Tapi kalau dia belajar akuntansi terus kemudian untuk merubah pencatatan, ya, supaya tidak kena pajak, ini jadi dosa. Ya kan? Untuk mengelabui orang, ya kan, untuk apa lagi, belajar kimia, ya, untuk bikin senjata untuk merusak kehidupan, atau mungkin bikin virus gitu kan. Iya, sekarang itu ya, jadi antara si pembuat virus dan si pembuat apa itu antivirus itu orangnya satu terkait. Ya, tanya aja itu orang-orang yang ahli komputer itu. Ya, supaya antivirusnya laku ya dia buat virus gitu kan. Disebarin virusnya, nanti antivirus saya laku. Gitu kan. Kalau nggak gitu nggak laku, Pak. Ya. Jadi itu bisnis. Kemudian an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala fi hajjatil wada. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan saat Rasulullah melaksanakan haji wada. Nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha farubba hamil fikhin laisa bifakihin. Ya. Thalatha la yagul alaihinna qalbu mri'in mu'minin ikhlasul amali lillah wal munasahatu li a'immatil muslimin wa luzumul jama'atihim, ya, wa luzumu jama'atihim. Saat haji wada, ya, Rasulullah SAW menyampaikan, nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha. Allah itu bahagia banget, ya, kalau melihat seseorang yang ketika dia mendengarkan apa yang aku ucapkan, kata Rasulullah, fawa'aha, terus kemudian ia memperhatikannya betul-betul. Farubba hamili fikhin laisa bifakin. Karena bisa jadi orang yang membawa fikih itu dia nggak fakih. Artinya bisa jadi orang yang tadi dengar itu sebenarnya dia nggak paham. Ya. Terus kemudian dia sampaikan kepada orang lain, bisa jadi orang lain itu lebih paham. Oh, itu maksudnya begini. Ya. Tiga orang yang kalian tidak boleh hasad kepada mereka. Ya. Salatun la yaghul alaihinna qalbu mri'in mu'minin. Orang yang ikhlas di dalam melakukan amal kepada Allah. Orang yang mampu memberikan senantiasa nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin. Orang yang senantiasa luzum jama'atihim, senantiasa mereka menjaga ukhuwah, ya, menjaga keakraban di antara jamaah mereka. Tentunya yang dimaksud di sini adalah jamaah di sini tidak, ya, terkait dengan ormas tertentu. Ya, artinya di situ adalah ya barisan kaum muslimin itu kembali kepada mereka itu sendiri. Karena pada masa Rasulullah nggak ada jamaah-jamaah lain. Maka yang dimaksudkan Rasulullah ini kembali ke kaum muslimin itu, yang senantiasa menjaga ukhuwah kaum muslimin itu. Rasulullah nasihatkan di sana, ya, la yaghillu alaihinna qalbu mri'in mu'minin, ya. Tiga golongan yang kita ini, ya, hasad, ya, nggak boleh hasad. Dalam artian hasad ini ya hasad yang baik atau ghibthah. Ya. Seperti kata Rasulullah dalam hal yang lain,
la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad kecuali pada dua orang. Rajulun atahallahul Qur'ana bahwa yakrahu ana alaihi wa ana anhar. Orang yang Allah berikan dalam hatinya itu hafalan Quran, terus kemudian dia membacanya siang malam. Wa rajulun atahullahu malan bahwa yunfiqu ana alaihi wa ana anhar. Dan orang yang Allah berikan harta, terus kemudian dengan hartanya itu dia infakkan siang malam. Ya, ini dua orang yang patut kita cemburu. Ya, tapi cemburu yang baik. Nah, sama di sini juga begitu. Ada orang yang kita patut untuk cemburu kepada mereka itu. Orang yang mampu menjaga keikhlasan amalnya kepada Allah, orang yang mampu memberikan nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin, ya meskipun sekarang agak sulit mungkin ya di beberapa negara, ya bukan hanya di Indonesia, ya, tapi juga di negara-negara lain, ya, mengalami kesulitan untuk komunikasi dengan pemimpin itu. Tapi orang yang tegar, yang mampu memberikan nasihat-nasihat itu, ya, patut kita cemburu pada mereka. Waluzumu jama'atim, dan orang yang senantiasa menjaga ukhuwah jamaahnya, yaitu ukhuwah kaum muslimin. Jadi nggak ada ukhuwah hizbiyah, nggak ada ukhuwah liwaiyah, ya, nggak ada di sana ukhuwah kelompok atau ukhuwah bendera, ya, atau hizbiyah, atau ukhuwah partai, gitu kan. Ukhuwah kita ya ukhuwah kaum muslimin ini. Terlepas dia NU, dia MTA, dia Muhammadiyah, ya, syahadatnya sama, sholatnya sama, mereka saudara kita. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, jangan kau jadikan sedikit pun ada ghil, ada kebencian dalam hati saya ini terhadap saudara saya sesama mukmin, hanya lantaran beda masalah fikih. Ya kan? Perbedaan kecil itu jangan dijadikan satu hal yang merusak atau meretakkan ukhuwah, ya kan? Tapi selalu jagalah tadi salamatus sadr, hati yang selamat, hati yang tidak pernah di sana hasad, hati yang tidak pernah membenci, hati yang tidak pernah mencaci, hati yang selalu berbaik sangka kepada saudara mukminnya. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, saya tidaklah keluar dari rumah kemudian berjumpa dengan orang-orang melainkan saya merasakan mereka lebih baik dari saya. Ya kan? Jangan sampai takabur, ya, merasa kita paling benar, kelompok kita paling benar, ini dan lain sebagainya. Kemudian rawahul Bazzar bi isnadi hasan. Wal ma'na anna hadza thalathah, ya, taslihu bihal qulub. Faman takhallaqa biha tahuru qalbahu minal khiyanah wad daghal wasyarr. Maknanya di dalam hadis yang tadi kami sebutkan, tiga golongan ini adalah tiga golongan yang tasluh bihal qulub. Orang-orang yang hatinya ini senantiasa selamat. Orang-orang yang hatinya senantiasa dalam kebaikan. Faman takhallaqa biha tahuru qalbahu. Maka siapa yang mampu melakukan tiga hal tadi, ikhlas amal karena Allah, mampu menasihati pemimpin kaum muslimin, mampu menjaga keutuhan barisan kaum muslimin, mereka itu adalah orang yang tahur qalbahu, orang yang hatinya itu suci, hatinya bersih, ya. Dari apa? Dari khianat, wad-daghal, dan kebencian, wasyarr, dan juga keburukan, ya kan? Sebaliknya, kalau ada orang yang di sana, ya, justru menjilat pemimpin untuk membenarkan kerusakannya, ya, melakukan amal bukan untuk Allah, yaitu melakukan amalnya untuk selain Allah, atau di sana membuat perpecahan di antara kaum muslimin, selalu bikin keresahan di antara kaum muslimin, mereka adalah khianat. Hakikatnya mereka adalah khianat. Khianat dari amanah Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai jam berapa? 5 menit lagi, oke. Wala yatakhallasul 'abdu minasyaitani illa bi ikhlasin liqauli Allahi azza wa jalla. Dan tidak akan kita ini selamat sebagai seorang hamba dari jaring-jaring setan itu, ya, kecuali mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, ini ceritanya dulu iblis. Ya, iblis itu sebenarnya dia adalah awal mulanya ceritanya iblis itu orang soleh. Ya, jadi sebelum Allah ciptakan manusia di muka bumi ini, Allah ciptakan bangsa jin dulu. Yang mereka saling menumpahkan darah. Itulah mengapa malaikat mengatakan ketika Allah menciptakan Adam itu, apakah Anda akan menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah, gitu kan? Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya kan? Karena ada pengalaman sebelumnya yang tinggal di bumi itu bangsa jin ini saling menumpahkan darah. Nah, dari bangsa jin ini ada yang soleh. Ya. Saking solehnya iblis itu diberikan hak luar biasa oleh Allah untuk tinggal di surga bersama dengan penduduk surga yang lainnya. Namun demikian, ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam sebagai pengganti untuk memakmurkan bumi itu dari bangsa jin, muncul di sana hasad, muncul kiber, ya, muncul kesombongan dalam diri iblis. Karena Adam diciptakan dari tanah, sementara dia dari api. Nah, ternyata dengan kecemburuan itu akhirnya dia membuat tipu daya sedemikian rupa supaya Adam dan Hawa ini melakukan kesalahan, ya kan? Sehingga ditipu di sana dengan pohon yang orang mengatakan pohon khuldi, gitu kan. Sebenarnya itu istilah saja. Khuld itu artinya abadi. Karena apa? Karena iblis membisikkan, "Wahai Adam, lihatlah," gitu kan. "Apakah kamu akan meninggalkan segala nikmat yang indah seperti ini?" gitu kan. "Apakah kamu rela akan meninggalkan istrimu yang cantik itu?" Ya kan? "Apakah kamu ingin hidup kekal abadi? Kalau kamu ingin hidup kekal abadi, ya ini, makan buah pohon ini." Dalam tafsir tidak disebutkan buahnya itu buah apa, pohonnya itu pohon apa, nggak disebutkan. Sontak secara manusiawi Adam, iya juga gitu kan. Ya, kalau saya makan ini saya bisa hidup abadi. Padahal manusia itu diciptakan Allah ada waktunya mati, gitu kan. Apa kamu mau meninggalkan ini semuanya? Ya kan? Terus kemudian singkat cerita, tadinya Adam masih berpikir, kan saya nggak boleh mendekati pohon ini. Ya, ditipu sama iblis. Yang nggak boleh kan mendekati pohonnya, bukan makan buahnya. Nah, akal bulus seperti inilah. Jadi kalau ada orang sing ngrawleh kuwi kan Hah? Apa, Pak? Ya. Yang nggak boleh itu kan ngambil uang proyek gitu ya. Ya, secara terang-terangan. Tapi kalau melalui mekanisme kan jadi boleh gitu. Ya, jadi akal-akal iblis gitu kan. Akhirnya dimakan juga. Akhirnya Adam diturunkan ke bumi, iblis juga dihukum dibuang ke bumi. Nah, ketika iblis ya dihukum Allah untuk dibuang ke bumi, ya, Allah sumpahkan, Allah naskan mereka ini akan menjadi musuh selama-lamanya sampai hari pembalasan. Ketika dikatakan iblis itu adalah makhluk yang terkutuk, ya, wa inna 'alaika la'nati ila yaumi yub'atsun, bahkan dilaknat Allah hidupnya iblis ini sampai hari kiamat. Ya, jadi iblis itu dihukum Allah, memang hidupnya sampai hari kiamat. Ya. Tapi memang dia itu akan menjadi ujian bagi umat manusia. Qala rabbi fa bima aghwaytani, ya Allah, sebagaimana kau jadikan aku ini makhluk terkutuk, la uzayyinana lahum tsumma la ughwiyannahum ajmain. Saya akan hiasi kehidupan dunia ini, kemudian saya akan sesatkan seluruh manusia itu. Satu yang enggak bisa disentuh iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang soleh. Kecuali hamba-hambamu yang soleh. Maka inilah makna dari illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ceritanya di situ. Iblis akan kesulitan, setan akan kesulitan menggoda, mengganggu hamba yang mukhlis, ya, yang benar-benar ikhlas di dalam menjalankan amalnya. Saya ketemu ustadz kami dulu yang memang dia sangat ahli dalam menjaga keikhlasan itu. Jadi kita itu kalau ada teman yang kesurupan jin, atau ada pasien atau orang kampung datang
ini anak saya kesurupan jin. Kita undang ustadz itu. Ya. Belum ustadznya datang, itu jin sudah kepanasan. Wah, siapa itu? Siapa itu? Pakai baju putih. Saya panas gitu kan. Padahal ustadznya belum datang. Ya. Begitu ustadznya datang, dipegang tangannya, dibacakan Quran, kesakitan sampai jin itu keluar. Jadi pengaruh, Pak. Ya, membacakan Quran itu orang yang meruqyah itu, kalau dia bukan orang yang ikhlas itu nggak pengaruh, bacaannya nggak berpengaruh. Tapi kalau benar dia adalah orang yang ahli ikhlas, jangankan nyentuh itu kan, baru dibacakan, kalau kamu nggak pergi, saya bakar kamu dengan bacaan Al-Quran gitu kan. Itu dia sudah ketakutan lari gitu kan, karena tahu orang ini adalah orang yang ikhlas. Nah, itulah mengapa Allah cantumkan di sini wala yatakhallasu abdu, ya, ulama kita mengatakan seorang hamba ini tidak akan selamat dari godaan setan, ya, dari jeratan-jeratan iblis kecuali mereka adalah orang-orang yang mampu menjaga keikhlasan. Ya, karena waktunya sudah habis, ya, insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, tadi mukodimahnya agak panjang lebar ya, karena terkait dengan menata kenapa penting kita untuk mentazkiyah diri kita. Baik, kurang lebihnya demikian yang bisa kami sampaikan. Insya Allah jika Allah menghendaki pertemuan berikutnya masih pembahasan tentang ikhlas, ya, tentang ikhlas. Mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan, jika ada kebenaran itu dari Allah, dan jika ada kesalahan-kesalahan itu murni dari diri kami sendiri. Usikum wa nafsi bittaqullah, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.